Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segi 3. Pertama-tama kita akan belajar mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3. Di sekitar kita terdapat berbagai benda dua dimensi dengan bentuk segi 4 dan segi 3, seperti pintu rumah, jendela, layang-layang, lampu lalu lintas, dan lain sebagainya. Bentuk segi 4 dan segi 3 itu bermacam-macam, dari yang tidak beraturan sampai yang beraturan, seperti persegi, persegi panjang, dadar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga. Di sini kita mempunyai 6 buah korek api. Kita akan menyusun 6 buah korek api ini menjadi segi 4 dan segi 3. Dengan aturan, semua korek api harus habis dan tidak ada batang-batang korek api yang bersilangan. Nah, ternyata dari sini kita bisa lihat kalau 6 buah korek api tadi bisa membentuk satu buah segi 4 dan satu buah segi 3. Sekarang kita akan menentukan ada berapa banyak segi 4 di gambar berikut ini. Pertama-tama kita akan memberikan simbol-simbol di setiap bagian. Selanjutnya kita akan menentukan yang pertama, ada berapa sih segi 4 yang terdiri dari satu bagian. Segi 4 yang terdiri dari satu bagian ada 5 buah, yaitu segi 4A, segi 4B, segi 4C, segi 4D, dan segi 4E. Segi 4 yang terdiri dari dua bagian ada 4 buah, yaitu segi 3AB, segi 3BC, segi 3CD, dan segi 3DE. Segi 4 yang terdiri dari 3 bagian ada sebanyak 3 buah, yaitu segi 4ABC, segi 4BCD, segi 4CDE. Segi 4 yang terdiri dari 4 bagian ada 2 buah, yaitu segi 4ABCD dan segi 4BCDE. Segi 4 yang terdiri dari 5 bagian ada 1 buah, yaitu segi 4ABCDE. Jadi banyak segi 4 yang terbentuk adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ada berapa banyak segitiga dari gambar berikut ini. Pertama-tama kita akan membuat simbol dari setiap bagian. Nah, selanjutnya seperti yang sebelumnya kita akan menentukan ini segitiga yang terdiri dari satu bagian ada 8 buah, yaitu segitiga A, segitiga B, segitiga D, segitiga E, segitiga F, segitiga J, segitiga H, dan segitiga I. Yang terdiri dari dua bagian ada 9 buah segitiga, yaitu segitiga AB, segitiga BG, segitiga GF, segitiga FA, segitiga EF, segitiga DI, segitiga IH, dan segitiga HC. Dan segitiga yang terdiri dari 3 bagian ada 3, yaitu segitiga AFE, segitiga BGJ, dan segitiga FGH. Dan segitiga yang terdiri dari 4 bagian ada 2, yaitu segitiga ABGF dan segitiga FGHI. Jadi semua segitiga ada 22 segitiga. Nah, di sini ada soal, ada A1, A2, A3, dan A4. Nah, kita disuruh menentukan ada berapa banyak persegi pada A ke 2013. Di sini kita bisa melihat pada A1 itu ada 3 buah persegi, di A2 ada 5 buah persegi, di A3 ada 7 buah persegi, dan di A4 ada 9 buah persegi. Dari sini kita bisa melihat pola kalau perpindahan A1, A2, A3 ke A dan ke A4 itu memiliki pola. Jadi soal ini merupakan soal aritmatika.
Nah, 3579 ini merupakan baris aritmatika dengan suku pertama sama dengan 3, beda sama dengan 2, N sama dengan 2013. Kita akan menentukan U ke 2013 dengan rumus A plus N-1 dikali B. Kita inputkan nilai N, A plus 2013 dikurang 1 dikali B. Maka kita dapatkan 3 ditambah 2012 dikali 2 sama dengan 4027. Jadi kita dapatkan jumlah persegi pada A ke 2013 itu sama dengan 4027 buah persegi. Selanjutnya kita akan memahami jenis dan sifat-sifat segi empat. Apa sih itu segi empat? Segi empat adalah poligon bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Nah, di sini kita akan menentukan mana yang bukan segi empat dan yang mana segi empat. Nah, bidang yang pertama merupakan segi empat atau biasa kita sebut sebagai persegi. Bidang yang kedua bukan merupakan segi empat. Ini adalah 4 garis yang sama panjang yang terbuka atau terputus. Bidang yang ketiga merupakan segi empat beraturan atau biasa kita sebut sebagai persegi panjang. Nah, bidang yang keempat ini merupakan segi empat. Kenapa dia merupakan termasuk segi empat? Karena dia memiliki 4 sisi yang saling berpotongan tepat di satu titik. Nah, bidang selanjutnya ini merupakan segi empat atau biasa kita sebut jejar genjang. Selanjutnya ini segi empat juga yang biasa kita sebut sebagai trapesium. Ini adalah segi empat yang biasa kita sebut sebagai belah ketupat. Dan berikutnya ada segi empat yang biasa kita sebut sebagai layang-layang. Untuk memahami sifat-sifat segi empat, kalian bisa memperhatikan dan memahami tabel berikut. PP di sini maksudnya adalah persegi panjang, P adalah persegi, JG adalah jejar genjang, BK adalah belah ketupat, TR adalah trapesium, dan LL adalah layang-layang. Nah, selanjutnya ada soal diketahui panjang AE sama dengan 6 cm, panjang DE sama dengan 8 cm, dan besar sudut B sama dengan 70 derajat. Tentukan panjang sisi-sisinya, besar sudut-sudutnya, dan panjang diagonalnya. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisinya yang lain. Nah, untuk menghitung AD, ini kan bentuknya segitiga siku-siku. Jadi sisi AD bisa dihitung dengan cara mengakarkan jumlah kuadrat-kuadrat dari sisi AE dan DE. Jadi di sini AD sama dengan akar AE kuadrat ditambah DE kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dan sama dengan akar 100, dan kita dapatkan AD sama dengan 10. Jadi kita bisa dapatkan AD sama dengan AB sama dengan BC sama dengan DC sama dengan 10. Nah, ini yang B, sudut B diketahui sama dengan 70 derajat. Sudut B sama dengan sudut D. Jadi sudut D sama dengan 70 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Jadi kita dapatkan sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. Sudut A sama dengan sudut C sama dengan 110 derajat. Nah, yang selanjutnya AC sama dengan 2 kali AE sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi AC sama dengan 12. BD sama dengan 2 kali DE sama dengan 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya kita akan belajar memahami keliling dan luas segi empat. Apa itu keliling? Keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas
Luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Selanjutnya, perhatikan tabel keliling dan luas layang-layang. Untuk gambar layang-layang pertama memiliki diagonal 1 16 cm, diagonal 2 21 cm. Untuk mencari keliling layang-layang, kita jumlahkan saja sisi-sisinya. Ya, jadi kelilingnya sama dengan 10 cm ditambah 10 cm ditambah 17 cm ditambah 17 cm atau 2 dikali 10 ditambah 17 sama dengan 54 cm. Untuk luas layang-layangnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 atau setengah dikali 16 dikali 21 sama dengan 168 cm². Untuk gambar layang-layang yang kedua, memiliki diagonal 1 24 cm dan diagonal 2 25 cm. Jadi kelilingnya sama dengan 2 dikali 15 ditambah 20 sama dengan 70 cm. Untuk luasnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali 24 dikali 25 sama dengan 300 cm². Dari tabel berikut ini, kita bisa ambil kesimpulan keliling layang-layang sama dengan 2 dikali A ditambah B dan luasnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Budi berencana membuat sebuah layang-layang kegemarannya. Dia telah membuat rancangan layangannya seperti gambar di samping. Budi membutuhkan 2 potong bambu yaitu sepanjang AB dan sepanjang CD. Titik O sebagai simpul tempat di mana 2 buah bambu ini diikat menjadi satu. Bambu CD tepat tegak lurus terhadap AB. Kemudian Budi menghubungkan ujung-ujung bambu dengan benang. Panjang AO adalah 10 cm, panjang OB adalah 60 cm, dan panjang OC adalah 20 cm. Untuk membuat layangan ini, Budi juga membutuhkan kertas khusus layang-layang yang nantinya akan ditempelkan pada layangan dengan kebutuhan kertas dibatasi oleh benang. Untuk membuat layangan ini, Budi telah memiliki potongan bambu yang panjangnya 125 cm dan ukuran kertas berbentuk persegi panjang 75 cm kali 42 cm. Yuk kita bantu Budi untuk mengetahui berapa sisa bambu dan luas sisa kertas yang telah digunakan. Nah, sekarang kita ke penyelesaiannya. Berdasarkan gambar layangan, kita memperoleh AO ditambah OB ditambah CO ditambah OD sama dengan 10 ditambah 60 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 110 cm. Jadi, sisa bambu yang dimiliki oleh Budi sama dengan 125 dikurang 110 sama dengan 15 cm. Luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi luas layang-layangnya sama dengan setengah dikali 70 dikali 40 sama dengan 1400 cm². Luas kertas yang dimiliki oleh Budi tadi adalah 75 dikali 4. Jadi luas kertasnya sama dengan 3150 cm². Jadi, sisa luas kertas Budi adalah 3150 dikurang 1400 sama dengan 1750 cm². Selanjutnya ada soal dari TIMSS tahun 1994. Di sini ditanya berapa luas kertas putih yang tidak ditutupi oleh lukisan bunga. Untuk menyelesaikan soal ini, kita hitung dulu luas kertas putih seluruhnya. Luas kertas putih sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 40 dikali 60 sama dengan 2700 cm². Luas lukisannya sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 40 dikali 20 sama dengan 800 cm². Jadi, luas kertas putih yang tidak tertutupi oleh lukisan sama dengan 2700 dikurang 800 sama dengan 1900 cm². Segitiga.
Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis dan sifat segitiga, keliling dan luas segitiga, dan garis-garis istimewa pada segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut pada bagian dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kita menemui benda-benda yang menyerupai bentuk segitiga. Contohnya penggaris, gantungan baju, rambu-rambu lalu lintas, asbak, dan lain-lain. Sekarang, coba perhatikan gambar. Kira-kira, mengapa ya segitiga-segitiga ini berbeda? Nah, jadi segitiga itu memiliki berbagai jenis. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga dikatakan sama sisi apabila ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua adalah segitiga sembarang. Suatu segitiga dikatakan sembarang apabila ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Suatu segitiga disebut sama kaki jika dua sisinya sama panjang. Selanjutnya, ada jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga lancip itu saat ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga dikatakan tumpul apabila salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Suatu segitiga dikatakan siku-siku apabila satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Sifat-sifat segitiga. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Sifatnya adalah satu sudut sama dengan 90 derajat dan dua sisi sama panjang. Yang kedua, segitiga tumpul sama kaki. Sifatnya, satu sudut lebih dari 90 derajat dan dua sisi sama panjang. Yang ketiga, segitiga lancip sama kaki. Sifatnya, satu sudut kurang dari 90 derajat dan dua sisi sama panjang. Yang keempat, segitiga sama sisi. Sifatnya, ketiga sudut sama besar, yaitu 60 derajat, dan ketiga sisinya sama panjang. Jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Apa buktinya bahwa jumlah sudut-sudut segitiga sama dengan 180 derajat? Ingat kembali bahwa besar sudut pada garis lurus adalah 180 derajat. Sekarang, coba buat sembarang segitiga ABC dengan ketiga sudut yang tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Lalu, potong masing-masing sudut sehingga didapat 3 buah potongan sudut segitiga tersebut. Lalu, potongan 3 sudut segitiga kemudian digabungkan menjadi satu. Gabungan ketiga sudut segitiga tersebut akan membentuk sebuah garis lurus sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Apa itu sudut luar segitiga? Sudut luar sebuah segitiga adalah sebuah sudut yang terbentuk antara salah satu sisi segitiga dengan perpanjangan salah satu sisi lainnya. Jumlah sudut luar sebuah segitiga adalah 360 derajat. Perhatikan gambar. Sudut P sama dengan sudut C ditambah sudut B. Sudut Q sama dengan sudut A ditambah sudut B. Sudut R sama dengan sudut A ditambah sudut C. Maka, sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan sudut C ditambah sudut B ditambah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut A ditambah sudut C. Sama dengan sudut 2A ditambah sudut 2B ditambah sudut 2C. Sama dengan 2 kali sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Karena sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat, maka sudut P tambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 360 derajat. Terbukti. Besar sudut luar sama dengan jumlah sudut di hadapannya. Perhatikan gambar berikut. Gambarkan sebuah garis yang sejajar dengan garis AB dan melalui titik C. Bisa dilihat, alfa sama dengan sudut ABC
atau sudut dalam berseberangan, beta sama dengan sudut BAC atau sudut saling sahadap, sehingga Y sama dengan alfa ditambah beta. Y sama dengan sudut ABC ditambah sudut BAC. Maka dari itu, terbukti bahwa besar sudut luar sama dengan jumlah sudut di hadapannya. Contoh soal. Tentukanlah nilai P dan besar sudut ABC. Perhatikan gambar. Sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurang sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurang P. Besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Maka dari itu, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sama dengan 48 ditambah 180 min 5P ditambah 3P sama dengan 180 derajat. 2P sama dengan 48 dan kita peroleh P sama dengan 24. Maka sudut ABC sama dengan 180 dikurang 5 kali 24 sama dengan 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Jadi nilai P-nya adalah 24 dan besar sudut ABC adalah 60 derajat. Keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga. Keliling segitiga dapat kita cari dengan menjumlahkan sisi-sisinya. Dengan rumus K sama dengan A ditambah B ditambah C dengan ABC adalah sisi-sisi segitiga. Luas segitiga dapat dicari dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi, atau L sama dengan setengah A kali T. Bagaimana jika tingginya tidak diketahui tetapi ketiga sisinya diketahui? Kita menggunakan rumus L sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, dengan S sama dengan setengah keliling segitiga. Contoh soal. Meli berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya 20 meter, 30 meter, dan 40 meter. Ia berlari sebanyak 3 kali putaran. Berapakah panjang lintasan lari yang dilakukan Meli? Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus keliling segitiga. Keliling segitiganya adalah 20 ditambah 30 ditambah 40 sama dengan 90 meter. Nah, keliling lapangannya adalah 90 meter. Meli berlari sebanyak 3 kali putaran, sehingga 90 dikali 3 sama dengan 270 meter. Jadi, panjang lintasan larinya adalah 270 meter. Pernahkah kalian mengikuti perkemahan? Tentu kalian sering melihat bentuk di atas. Ya, itu merupakan sebuah tenda perkemahan. Sekarang, coba perhatikan bagian depan tenda. Bagian depannya berbentuk segitiga yang dilengkapi dengan tiang penyangga tenda. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut, sedangkan tiang penyangga pada gambar tersebut merupakan salah satu garis istimewa yang terdapat pada segitiga, yaitu garis tinggi. Selain garis tinggi, adakah garis istimewa lain pada segitiga? Tentu ada. Garis-garis istimewa segitiga itu ada 4, yaitu garis tinggi, garis sumbu, garis berat, dan garis bagi. Garis tinggi pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di depannya. Berikut langkah-langkah melukis garis tinggi. Yang pertama, gambarlah segitiga ABC sembarang. Lalu, buat busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik K dan L. Selanjutnya, buat busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan jari-jari yang sama panjang, sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M. Lalu, hubungkan titik A dengan titik M, sehingga memotong garis BC di titik D. Jadi, garis AD adalah garis tinggi segitiga pada sisi BC. Garis bagi pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Berikut langkah-langkah melukis garis bagi. Yang pertama, gambarlah segitiga ABC sembarang.
Lalu buatlah busur dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur tersebut memotong garis AB di titik K dan garis AC di titik L. Kemudian, buatlah dua busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan panjang jari-jari yang sama, sehingga kedua busur tersebut berpotongan di M. Lalu, hubungkan titik A dengan titik M, sehingga memotong garis AC di titik D. Garis AD adalah garis bagi segitiga pada sisi BC. Berarti, garis AD membagi sudut A menjadi dua bagian sama besar. Garis sumbu. Garis sumbu pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Berikut langkah-langkah melukis garis sumbu. Yang pertama, gambar segitiga ABC sembarang. Lalu, buatlah busur lingkaran dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari lebih setengah dari sisi BC, sehingga busurnya di atas dan di bawah garis BC. Selanjutnya, buat busur lingkaran dengan titik C sebagai titik pusat dan jari-jari tetap sama seperti busur yang titik pusatnya di titik B, sehingga memotong kedua busur di titik P dan Q. Lalu hubungkan titik P dengan titik Q, maka garis PQ adalah garis sumbu pada sisi BC. Garis berat. Garis berat pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi itu dengan titik tengah sisi itu. Berikut langkah-langkah melukis garis berat. Yang pertama, gambarlah segitiga ABC sembarang. Selanjutnya, buat garis sumbu pada garis BC yang memotong sisi BC di titik D. Lalu, hubungkan titik A dengan titik D. Jadi, garis AD merupakan garis berat, sehingga panjang garis BD sama dengan panjang garis DC. Itu merupakan miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa. Yang pertama, siswa mengidentifikasi segitiga sama kaki hanya berdasar pada tanda yang ada. Yang kedua, siswa mengidentifikasi segitiga siku-siku hanya berdasar pada tanda yang ada. Yang ketiga, siswa menganggap segitiga lancip adalah segitiga yang salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang keempat, siswa menganggap alas dan tinggi segitiga adalah sisi-sisi segitiga tersebut. Yang kelima, siswa menganggap bahwa segitiga dan daerah segitiga adalah hal yang sama.